warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak ya. Pagi, ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Ya Pak, jadi maksud dari kedatangan saya Pak kemari Pak menghadap Bapak Ya. ini terkait dengan tugas Pak sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Itu dimana kami diminta untuk mewawancarai pimpinan kami mengenai bagaimana selama ini pimpinan kami berbuat atau memberikan keputusan-keputusan di dalam kesehariannya sebagai kepala sekolah. Jadi keputusan-keputusan itu terkait dengan dilema-dilema yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang keputusan itu pasti ada yang berat, ada yang ringan, ada yang suka, ada yang tidak. Nah, jadi seperti itu Pak ya yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ya, ya. Baik Pak, bisa kita mulai Pak? Bisa. Ya, oke. Ya Pak, jadi yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral di sekolah ini? Demikian Pak. Terima kasih. Ini dari beberapa item pertanyaan ini, insya Allah saya rangkum satu kaligus. Tentang yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Memang setiap satuan pendidikan itu tetap ada tetap ada dilema-dilema yang dihadapi oleh satuan pendidikan atau oleh kepala sekolah. Saya setelah melihat dilema-dilema yang ada, tentunya saya belum bisa berbuat sendiri. Ya. Ada kasus-kasus yang perlu dirapatkan, ada kasus yang tidak boleh tidak harus saya putuskan pada saat itu. Ya, istilahnya manajemen konflik namanya. Ya. Manajemen konflik. Manajemen konflik ini saya sampaikan tadi, ada kasus yang perlu diadakan rapat, Ya, ada kasus yang tidak boleh rapat, ya. diadakan rapat Langsung. khusus di kepala sekolah yang memutuskan. Dari kedua kasus ini, tentunya saya sebagai kepala sekolah harus memikirkan efek-efeknya. Kalau saya sendiri yang putuskan, apa efeknya yang lebih baik dan apa yang tidak baik. Nah, tentunya setelah saya analisa keputusan saya pada waktu itu, saya sendiri yang putuskan, saya analisa dulu dampak-dampak yang positif lebih banyak dibanding dengan dampak negatifnya. Nah, itu biasanya dalam pengambilan keputusan begitu. Kepala sekolah biasanya tidak terlalu maksimal untuk memikirkan bagaimana dampak positifnya. Iya. Apakah lebih banyak atau sedikit. Nah, ini biasanya terjadi dilema. Beda dengan ada kasus kemudian dirapatkan minta pendapat dengan teman-teman, wakasek, kajur dan guru-guru. Nah, isi itu biasanya masalah itu bisa terselesaikan dengan beberapa usulan-usulan. Ya. Tapi usulan yang pertama tadi, yang saya lakukan tadi, yang saya harus putuskan, tidak boleh orang lain dan memerlukan waktu yang cepat. Nah, di situ biasanya terjadinya pengambilan keputusan itu biasanya ada yang dampaknya lebih besar. Ada juga dampaknya yang kecil. Nah, di sini biasanya kepala sekolah harus jeli, memikir cepat untuk agar supaya keputusan itu lebih banyak mudaratnya
Iya. lebih banyak keuntungannya Keuntungannya dibanding daripada kerugian. dengan kerugian. Itu biasa juga disebut dengan manajemen konflik. Baik Pak, terima kasih ya. Ya, Ya, jadi kaitannya dengan guru penggerak, saya merasa bersyukur di SMK Negeri 1 Parigi ini dari tiap gelombang Pak, Angkatan. tiap angkatan, alhamdulillah guru saya ada yang lolos ke guru penggerak. Nah, di antaranya Ibu Reni di angkatan kelima, kemudian Ibu Ferawati angkatan ke-6, plus Pak Komang angkatan ke-9, kemudian alhamdulillah di angkatan ke-10 ada 2 orang lagi teman, Ibu Emi Nuryani dengan Ibu Rizky. Dan saya merasa bersyukur karena tidak semua sekolah mendapatkan peluang itu. Karena saya lihat di Parigi Motong ini baru SMK Negeri 1 Parigi yang jumlah guru penggeraknya sudah 5 orang, dibanding dengan SMK Parigi Selatan baru 1 orang ya yang lulus. Yang gelombang ke-10 ini belum ada, saya lihat. Ada 1 orang juga. 1 orang. Jadi pariwisata mungkin 1 orang, gelombang ke-10 ini. Saya juga. Jadi saya merasa bangga dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Di sekolah saya banyak yang mendapatkan peluang untuk menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah dispesialkan untuk menjadi pemimpin mengajar, pemimpin pembelajaran di kelas. Oleh sebab itu kaitannya dengan beberapa teman tadi, syukuran saya bisa menularkan apa yang didapatkan dari guru penggerak kepada teman-teman yang belum sempat mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Itu harapan saya dari kepala sekolah, dan insya Allah ada angkatan ke-11 masih ada lagi teman-teman yang bisa masuk ke guru penggerak tersebut. Jadi saya kira cukup sekian Pak Kong, apa yang saya sampaikan kaitannya dengan dilema apa yang di sekolah, kemudian syukuran saya terhadap banyak teman-teman yang ikut guru penggerak dan bisa membagi ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru penggerak itu bisa dibagikan atau disalurkan atau didistribusikan kepada sekolah, terutama guru-guru yang belum sempat mengikuti kegiatan guru penggerak. Ya, baik Pak. Mungkin bisa Pak tambahan sedikit ya, ada mungkin dari penyampaian Bapak tadi ya, ada beberapa hal yang mungkin apa Pak, saya sambung sedikit Pak mengenai yang saya tanyakan, yaitu ini Pak, mungkin ada hal-hal tertentu Pak ya yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus itu. Apa mungkin tantangan Bapak? Tantangan itu yang seperti apa dalam mengambil keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan. Ya. Yang pertama, sebelum kita mengambil keputusan itu kita analisis dulu. Masalah-masalah apa yang terjadi. Setelah dianalisa, itulah saya sampaikan tadi, apakah ini masalah ini bisa saya sendiri yang putuskan atau melalui rapat. Itu yang biasa saya hadapi. Yang pertama itu menganalisa tantangan itu.
menganalisa masalah itu. Kemudian masalah itu bisa kita rapatkan atau bisa hanya kepala sekolah yang memutuskan. Dari kedua ini, cara memutuskannya itu ada kelemahannya, ada juga kekurangannya. Terutama di dalam pengambilan keputusan hanya kepala sekolah saja, dan itu dituntut oleh waktu, harus detik itu juga diputuskan. Kendalanya itu biasanya tidak pas antara apa yang kita harapkan dengan keputusan yang saya putuskan. Saya ulangi lagi, misalnya keputusan itu ternyata lebih banyak kekurangannya dibanding dengan kelebihannya. Itu karena manusia itu kan, apalagi kepala sekolah, sudah tidak bisa lagi menganalisa lebih cepat, sehingga keputusannya itu bisa membuahkan yang tidak baik atau lebih banyak keuntungannya dibanding dengan kerugiannya. Jadi dilema yang saya hadapi itu biasanya ada keputusan yang harus kepala sekolah putuskan pada detik itu, tidak memerlukan lagi pertemuan-pertemuan. Itu yang biasa saya hadapi, dan hasilnya itu biasa ada juga yang hasilnya bagus, ada juga hasilnya 50-50. Itu biasa. Kalau masalah-masalah yang ada di sekolah kan bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Itu yang saya. Jadi keputusan itu maksudnya antara dipikirkan baiknya dengan buruknya, mana lebih besar, mana yang banyak merugikan atau menguntungkan. Yang kita inginkan keuntungannya lebih besar, kemaslahatan kepada orang banyak dibanding dengan kurangannya. Itu yang selama ini saya analisa terus, bagaimana saya mengambil keputusan melalui rapat, ada melalui khusus hanya kepala sekolah, ada juga melalui kepala sekolah minta bantuan dengan waka-waka. Kemudian kalau sudah terlalu berat, sudah saya kumpulkan semua. Di manajemen konflik itu demikian. Tapi selama ini keputusan-keputusan yang saya hadapi, belum ada keputusan yang harus detik itu diputuskan. Baik, Pak. Ada jedanya, sehingga saya biasa mengambil keputusan. Saya memanggil waka-waka dulu. Kalau ada kaitannya dengan jurusan, tajur. Kalau ada kaitannya dengan secara umum, saya kumpulkan rapat akbar. Kira-kira demikian. Baik. Jadi dari penyampaian Bapak ini sudah banyak sekali mewakili beberapa poin-poin pertanyaan Pak ya. Jadi Bapak saya lihat sudah hampir menjawab beberapa pertanyaan di sini. Mungkin ada ini Pak, satu lagi yang apakah ada seseorang yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus dilema etika ini? Adakah seseorang yang membantu Bapak? Ada, tapi selama ini jarang seorang. Biasa wakasa. Berarti 4 orang toh? 4 orang.
ada juga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan, Iya. tentunya harus tim, saya panggil tim. Iya. Tim, kalau di sekolah kita ada tim bos, Iya. tim. Baik Pak. Jadi tidak ada seseorang ya, tidak satu orang, mungkin beberapa orang Pak ya. Beberapa orang. Artinya lebih dari satu, lebih dari dua, sehingga pengambilan keputusan itu bisa istilahnya tepat. Ya. Baik Pak. Jadi ini Pak ya sebagai penutup Pak ya, sebagai penutup dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, dari awal tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Pembelajaran apa yang Bapak dapat petik? Maksudnya pembelajaran pembelajaran dari keputusan yang Bapak ambil. Itulah saya merasa bersyukur Ya. dengan beberapa dilema-dilema yang terjadi, apalagi kaitannya dengan juru penggerak. Saya memperkaya wawasan saya untuk pengambilan keputusan. Kenapa? Karena banyak dilema-dilema yang muncul, sehingga banyaknya dilema itu tentunya saya memutar pikiran bagaimana cara memecahkan masalah-masalah itu. Itu yang saya syukuri, sehingga kalau masalah itu tidak ada, itu saya tidak suka juga. Saya tidak suka. Lebih banyak masalah lebih bagus. Artinya wawasan pengambilan keputusan itu lebih banyak dibanding dengan masalah no problem, tidak ada masalah. Ya. Artinya syukuran saya banyak ilmu yang saya dapat di situ, sehingga walaupun saya umpama sudah tidak di sini, ke tempat yang lain, ilmu-ilmu yang ada di sini itulah bisa saya pakai di tempat yang lain. Karena setiap sekolah itu berbeda-beda masalah atau dilema-dilema yang terjadi di sekolah berbeda-beda. Apalagi kita menghadapi guru, menghadapi siswa, menghadapi yang lainnya, menghadapi masyarakat, terutama menghadapi masyarakat ini yang banyak dilemanya. Kalau internal sekolah kita ada juga dilema, banyak juga, tapi kita selesaikan, alhamdulillah kita selesaikan ya. Kemudian dilema dengan masyarakat yang terjadi dengan orang tua siswa, dengan siswa, sehingga masalah-masalah itu perlu analisa, bagaimana cara penyelesaiannya. Salah cara penyelesaiannya, di antaranya tidak puas, maka terjadi gejolak-gejolak sosial. Itu yang saya capai. Jadi intinya lebih banyak masalah, makin bagus kalau menurut saya. Yang penting cara penyelesaiannya itu tepat. Tentunya cara penyelesaiannya itu macam saya sampaikan, tidak mungkin cuma kepala sekolah yang mengeluarkan ide atau pendapat. Ya, saya panggil beberapa teman. Kalau sudah kasus lebih banyak, lebih berat, kita rapat panggil. Kalau kasusnya dengan orang tua, kita panggil orang tua, ketua komite, bagaimana penyelesaian. Dan kemarin banyak sudah dilema terjadi antara pihak sekolah dengan masyarakat. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik dengan koordinasi dengan orang tua siswa. Iya. Kira-kira demikian.
baik. Baik Pak, jadi terima kasih Pak ya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya bisa di wawancara. Ini Bapak waktunya juga sibuk, jadi masih bisa meluangkan waktunya untuk saya supaya juga saya juga termotivasi, juga ada juga saya punya pengalaman, punya wawasan tentang bagaimana mengambil keputusan itu dengan bijak Ya. sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Baik Pak, mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini saya tambahkan, Ya. ini merupakan bukan cuma tanggung jawabnya Pak, Ya. tanggung jawab kita semua Ya. sebagai kepala sekolah, sebagai guru penggerak, sebagai sivitas Ya. akademik yang ada di SMK. Karena tidak bisa juga cuma diharapkan kepada guru penggerak Iya. untuk mengembangkan sebagai pemimpin pembelajaran, terutama kerjasama antara siswa, guru, TU, kepala sekolah, bahkan orang tua siswa harus dilibatkan semua sehingga pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan baik. Kalau cuma khusus satu orang saja, Tidak bisa. mesti kolaborasi Kolaborasi. dari berbagai pihak. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak. Maaf Bu ya mengganggu Bu, ada pengambil waktunya Ibu sebentar. Jadi saya ada tugas nih Bu dari guru penggerak. Jadi berdiskusi atau mewawancarai kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah terkait dengan bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan terkait dengan dilema-dilema yang ada di sekolah. Jadi bagaimana keputusan Ibu, apakah itu dilema atau kebujukan moral seperti itu. Ya, jadi saya minta waktunya sebentar Bu ya. Silakan Pak. Ya, baiklah. Begini Bu, jadi sesuai dengan panduan ada 8 pertanyaan Bu ya yang saya sampaikan. Yang pertama, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi kalau selama ini pengalaman saya sebagai pimpinan di sini, bagaimana menganalisa kasus mana yang dilema etika, mana yang bujukan moral itu. Kalau yang dilema etika, ketika saya dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan yang secara moral keduanya sama-sama benar. Kalau yang bujukan moral, situasi yang mengharuskan saya mengambil keputusan yang satu benar, yang satu salah. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi saya contohkan kasus saja Pak ya, Ya. yang baru-baru ini saya alami ini untuk P3K. P3K ini kebetulan dari pihak sekolah kan sudah menggaji untuk bulan Juli dan Agustus. Ya. Ternyata keluarlah surat edaran dari dinas untuk P3K ini bulan Juli dan Agustus itu tidak bisa digaji dari sumber dana yang ada di sekolah, terutama dana BOS. Ya. Jadi dari situ tentu ada langkah saya untuk mengambil keputusan yang sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Ini guru sudah menjalankan tanggung jawabnya mengajar, dan di sisi lain saya harus mengikuti aturan juga, karena penggunaan dana BOS kan itu tidak bisa sembarangan Pak, ada jenisnya. Kalau memang itu dilarang berarti harus kita jalankan juga. Nah, di situ pertentangannya berarti nilai-nilai antara
keadilan dengan kasihan lain dengan guru. Iya. Ya, itu sih. Oh, jadi anu Bu ya, mengenai kasus apa guru Bu ya di sekolah Iya. yang mengenai apa terkait tugas dana bos ya. Iya, misalnya bos begitu tuh yang memang Guru yang sudah lulus P3K. ya tidak untuk tidak bisa digaji dari situ karena sudah terhitung pensiunnya katanya. Iya. Jadi mau digaji menyalahi aturan. Iya, tapi kesisan kalau tidak digaji dulu sudah bekerja selama 2 bulan Iya. ini kan. Nah, jadi keputusan yang saya ambil kemarin tentu harus memikirkan guru juga ini yang sudah menjalankan tanggung jawabnya, jadi digaji tapi dari sumber dana yang lain yang memang secara ini tidak akan menyalahi aturan juga. Iya, ya, baik Bu, baik. Iya. Oke, berikutnya Ibu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi untuk contoh kasus Iya, tadi, iya, sebentar itu. langkah-langkah yang saya ambil tentu pertama saya dapatkan informasi ada surat edaran dari dinas itu, tentu langsung saya share di grup sekolah Iya. supaya guru-guru P3 itu tahu kalau memang ada aturan itu kan. Terus saya kumpulkan guru-guru, saya sampaikan memang keadaannya seperti itu, akhirnya diambillah titik tengah di situ. Dia harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan juga saya Pak. Nilai kebajikannya ini harus mengambil keputusan yang sama-sama menguntungkan atau tidak ada pihak yang dirugikan. Di sisi lain juga aturan juga harus saya jalankan karena itu memang harus dijalankan seperti itu. Memang penggajiannya tidak boleh dari dana bos, tapi di sisi lain juga guru-guru harus saya pikirkan juga karena sudah bekerja tentu harus digaji juga. Ini guru datang ke sekolah kan tentu sudah mereka mengeluarkan uang transport dan jadi tetap digaji tapi menggunakan sumber dana yang lain yang sesuai kemampuan sekolah juga. Baik Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu Bu? Ya, untuk kasus yang tadi dilema saya itu harus adil dengan guru-guru maksudnya yang sudah menjalankan tanggung jawabnya. Terus saya harus mengikuti aturan juga dari dinas pendidikan yang memang melarang untuk menggaji yang sumber dananya dari situ. Tapi di sisi lain saya juga kasihan juga dengan guru-guru yang sudah melaksanakan tugasnya ini selama 2 bulan ini yang memang tidak bisa digaji dari situ. Jadi saya mengedepankan nilai-nilai kebajikannya itu antara keadilan dan kasihan. Dari situ harus saya seimbangkan juga Pak. Tentu saya menggunakan hati nurani saya juga. Misalkan saya di posisi guru-guru P3K ini akan bagaimana. Jadi mengambil keputusannya yang sama-sama dua-duanya itu bisa dijalankan. Baik Bu, baik. Bu, apakah ada hal-hal ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Iya, tantangannya tadi bertentangan sekali kan. Bertentangan antara keadilan dengan kasihan. Keadilan harus menjalankan aturan, tapi dengan si guru-guru ini juga kasihan. Itu disitulah tantangannya. Tapi sejauh ini saya menyelesaikannya itu mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana keputusan itu bisa diambil yang sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi harus sama-sama ya, tidak ada yang dirugikan, sama-sama menguntungkan. Iya, yang saya ambil jika tidak menyalahi aturan, tapi guru-guru ini tetap harus dipikirkan juga. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dan seperti apa Bu Ibu menjalannya itu? Ya, kalau yang kasus kemarin ini Pak yang saya contohkan tadi tidak pakai jadwal, tapi saat itu juga diselesaikan dengan langsung memanggil guru-guru, dibicarakan permasalahannya, sudah dari situ langsung didapatlah solusinya yang sudah disepakati antara saya dengan guru-guru ketiga. Oh, jadi ya secara langsung ya. Langsung. Jadi tidak perlu lagi jadwal waktunya kapan. Supaya ini juga bahkan kita harus dari dinas juga ada bukti misalkan betul-betul sudah mengembalikan. Jadi harus selesaikan saat itu juga supaya guru ini punya waktu juga untuk mengembalikan. Nah, jadi untuk ininya diselesaikan saat itu juga sih. Baik. Ibu, kemudian apakah
ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, kalau untuk yang contoh pas kemarin kebetulan kan ada sisi bertentangannya. Kalau memang saya tidak ikuti aturan das, tentu kalau di penggunaan dana pos akan menjadi temuan kan. Jadi kalau yang untuk itu saya konsultasikan juga yang paham tentang aturan itu. Terus di sisi lain juga untuk menghadapi guru-guru bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan bagaimana saya menerapkan nilai kebajikan itu, tentu dengan inilah, misalnya dengan berkomunikasi yang secara langsung dengan guru-guru ketika kali. Bu, kalau mungkin seseorang mungkin yang membantu ibu dalam menyelesaikan itu, mungkin ada guru siapa mungkin namanya? Ya tentu di situ saya akan melibatkan ini Pak, bendahara juga. Oh, bendahara sekolah ya. Bendahara saya libatkan di situ untuk duduk bersama dengan guru-guru P3K untuk menyelesaikan masalahnya si guru-guru ini kan. Dan saya memanggil juga bendahara yang lain karena kan terselesaikannya dari masalah ini si guru-guru P3K ini tetap digaji sesuai dengan kemampuan sekolah, tetapi menggunakan sumber dana yang lain. Jadi saya melibatkan untuk bendahara-bendahara yang ada di sekolah. Baik. Nah, jadi yang terakhir Bu ya, dari semua apa yang tadi Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan pada saat saya harus mengambil keputusan untuk dua situasi yang secara moral itu sama-sama benar, itu saya pertama mengedepankan nilai kebajikan yang harus saya ambil untuk mengambil keputusan sehingga kedua belah pihak itu merasa sama-sama teratasi permasalahannya dan tidak ada yang dirugikan. Terus di sisi lain pembelajaran yang saya dapat, biasa saya memposisikan diri sebagai mereka Pak, sebagai mereka yang mengalami kasus. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang saya ambil itu bisa saya terapkan seandainya saya di posisi mereka. Nah, itu sih cara saya. Selain aturan-aturan memang harus saya tegakkan, saya terkadang menggunakan hati nurani saya. Seandainya saya di posisi mereka itu sebaiknya saya mengambil sikap yang bagaimana. Iya. Ya, jadi Bu, terima kasih Bu ya waktunya untuk wawancara. Ya, jadi kami akan analisis kembali apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, jadi terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu ya. saya. Ya.